Dan sesungguhnya merayakan hari kelahiran Nabi ini yang pertama kali ngasih contoh justru Nabi Muhammad sendiri. Allahumma shalli alaihi. Nah, jadi ketika Nabi ditanya kenapa puasa di hari Senin, nah kan Nabi mengatakan di hari itu aku dilahirkan. Masya Allah. Nah, di hari kelahiran Nabi, Nabi mengenangnya dengan Yang namanya dengan mendekati bulan anniversary, Iya. Masya Allah, heboh itu semuanya. Ya, begitu masuk tanggalnya happy anniversary. Begitu masuk bulan mau ulang tahun, Masya Allah, senangnya luar biasa. senangnya luar Biasa. biasa. Begitu sampai tanggal ulang tahun, warung-warung pun memberikan diskon. Iya. Apakah Anda ulang tahun di hari ini? Masuk warung-warung tuh ya, rumah makan tuh. Itu kalau ulang tahun di hari itu dapat diskon. Karena mensyukuri kelahiran yang bersangkutan. Nah sekarang ini kita akan masuk bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari kelahiran Rasulullah SAW. Nah pertanyaannya nih Bib, kalau sampai kita nggak punya rasa seneng itu gimana itu? Biasa-biasa saja gitu. Berarti nggak kenal sama Nabi. Allahumma shalli alaihi. Padahal kita ini nyambut Idul Fitri aja, rumah kadang-kadang dibersihkan, kadang-kadang nyiapkan roti, pakai baju baru. Lah kalau bukan karena manusia yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini nggak ada Idul Fitri. Begitu ya Bib. Nggak ada kebahagiaan Idul Fitri, kita nggak kenal puasa Ramadan, nggak ada kemuliaan Lailatul Qadar kalau bukan karena kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jadi kalau kita bahagia dengan Idul Fitri, bahagia dengan hari-hari yang lainnya, maka dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang melebihi pentingnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Cuman Bib, ada yang ngomong, ya kalau Idul Fitri kan memang kita diperintahkan untuk memuliakan Idul Fitri. Ya, Nabi yang perintahkan. Ya bahkan Nabi mencontohkan, ya suruh pakai pakaian yang baru kalau ya, bisa, gitu kan ya. suruh keluar untuk nunjukin syiar. Betul. Tapi kalau bulan lahir Nabi kan nggak ada perintah dari Nabi, Bib. Yeah. Nanti dikira kita ngada-ngada lagi ini, Bib. Lah begitulah, Bib. Jadi begini, kalau orang itu sudah cinta, maka merayakan Rabiul Awal ini dasarnya karena cinta. Dan sesungguhnya merayakan hari kelahiran Nabi ini yang pertama kali ngasih contoh justru Nabi Muhammad sendiri. Allahumma shalli alaihi. Nah, jadi ketika Nabi ditanya kenapa puasa di hari Senin, nah kan Nabi mengatakan di hari itu aku dilahirkan. Masya Allah. Nah, di hari kelahiran Nabi, Nabi mengenangnya dengan amal soleh yaitu puasa. Jadi yang menarik ini pemirsa mungkin perlu kita garis bawahi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ditanya kenapa puasa di hari Senin, beliau tidak mengatakan ya puasa karena Allah Ta'ala, puasa karena pengen surga. Enggak ngomong begitu ya? Enggak ngomong begitu. Ngomong ini hari kelahiranku gitu ya? Ini hari kelahiranku. Emangnya ada apa sih dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai Rasul harus puasa, harus menunjukkan ini hari kelahiranku loh gitu kan? Aku puasa, ini hari kelahiran saya, kan seperti itu ya kalau bahasa kita kan? Bahasa kita begitu. Gitu ya? Zaman now-nya begitu. Zaman now-nya begitu. Ini kan hari kelahiran saya, jadi saya puasa. Nabi nggak mengatakan, loh ya puasa ya lillahi ta'ala, puasa karena Allah. Saya puasa hari ini ya karena pengen mendekatkan diri pada Allah. Saya pengen ibadah. Nabi nggak ngomong gitu ya? Nggak ngomong begitu. Nabi mengatakan ini hari kelahiranku. Masya Allah. Berarti kan memang ada ajaran daripada Nabi Muhammad SAW mengikatkan suatu ibadah dengan kelahiran beliau. Dan ketika itu puasa Senin jadinya sunnah loh. Jadi ketika itu berarti setiap Senin ya kita mengenang kelahiran Nabi. Jadi kalau ada orang puasa Senin nggak tahu niatnya aneh juga ya? Ya kasihan. Kan Rasulullah puasa Senin niatnya ulang untuk tahun gitu kelahirannya ya? Nabi Muhammad SAW. Ulang tahun mensyukuri kelahiran beliau. Iya betul. Betul ya? Iya. Jadi Rasulullah puasa Senin untuk mensyukuri hari kelahiran beliau. Sementara kita puasa Senin nggak tahu niatnya. Nggak paham. Jadi untuk apa? Nabi puasa Senin gitu aja, kita pokoknya puasa Senin. Tapi kita nggak mau tahu niat Nabi. Nah ini pemirsa kadang ya itu aneh ini. Kita di hari Senin puasa, tapi kita nggak mengikatkan puasa kita seperti Nabi mengikatkan puasanya. Kita nggak menjadikan hati kita ketika berpuasa di hari Senin seperti hati Nabi ketika berpuasa di hari Senin. Jadi Nabi SAW puasa di hari Senin karena senang dengan hari kelahiran beliau. Syukur atas hari kelahiran beliau. Sementara kita
puasa Senin gitu. Ya puasa Senin gitu aja. Puasa Senin gitu aja ya. Puasa Senin gitu aja. Ini hari lahir Rasulku loh. Ini hari lahir baginda Muhammad SAW. Ini hari lahir junjunganku, enggak begitu ya? Enggak begitu. Nah, itu yang kita loh ya. Ya, kita ini kita. Kalau orang lain enggak seperti itu. Orang lain langsung ingat Rasulullah. Langsung ingat Rasulullah. Ini Senin, hari lahirnya Rasulullah. Ini hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saya cinta hari Senin karena ini hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kelahiran Nabi SAW itu membawa kemanfaatan yang luar biasa untuk kita, bahkan melebihi hari lahir kita sendiri, hari lahir anak kita, bahkan hari lahir orang tua kita. Karena kelahiran manusia yang satu ini menjadikan kita kenal sama Allah. Nah, kenal sama Allah itu kan kunci agar kita bisa masuk ke surga, biar kita bisa jadi orang yang diridhoi Allah Ta'ala, ya kuncinya lewat Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua nikmat itu munculnya adalah di hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi karena pentingnya hari lahir Nabi SAW, sampai Allah tuliskan di kitab-kitab terdahulu ya. Iya. Akan lahirnya hari apa itu udah disebutkan. Nah. Berarti memang dinanti-nanti ya, kapan beliau lahir. Kalau kita nggak peduli dengan hari lahir Rasul, jadinya seperti apa tuh? Nah, jadi begini, di hari lahirnya Nabi dalam sebagian riwayat semua makhluk di alam ini senang. Masya Allah. Yang nggak seneng tapi ada juga. Ya iblis, Beb. Ya itu, yang nggak seneng ya itu. Semua makhluk itu seneng. Jadi sampai ketika itu semua hal yang dianggap istimewa di alam itu menunjukkan bahwasanya nggak istimewa lagi. Ada api yang sekian tahun nggak pernah padam. Ada danau sekian tahun nggak pernah surut. Kemudian saya tuh ada hal yang berjatuh dan lain sebagainya. Jadi semua yang dianggap istimewa di alam ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW itu Allah Ta'ala dijadikan ini udah nggak istimewa lagi. Pengistimewa ketika itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan semua makhluk diperintahkan untuk berbahagia dengan kelahirannya Rasulullah SAW.